Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita berbagai situasi yang kita harus hadapi dan jalani. Ada situasi yang bisa saja membuat hati kita bersuka cita, tetapi ada juga situasi yang membuat hati kita susah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapi yang namanya sukacita dan menghadapi yang namanya kesusahan. Kalau kita menghadapi sukacita, kita harus panjatkan syukur. Tetapi kalau kita menghadapi kesusahan, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita akan pengalaman Hana yang dalam kesusahan hatinya menghadapi situasi yang dia hadapi. Hana adalah istri daripada Elkana. Elkana memiliki dua istri, Hana sendiri dan Penina. Hana tidak memiliki anak, tetapi Penina memiliki anak. Setiap tahunnya Elkana membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini kita lihat bagaimana peribadahan yang mereka lakukan dan yang dilakukan secara khusus oleh Hana sendiri. Dia berdoa dengan sedih hati, dia berdoa sambil menangis untuk memohon kepada Tuhan memberikan yang menjadi kesembuhan hatinya, yaitu anak. Di mana selama ini Penina selalu menyindir dia dan membuat dia susah
karena dia belum memiliki anak. Dalam firman Tuhan pada saat ini, Hana memohonkan kalau Tuhan memberikan anak tersebut, dia akan juga mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Tetapi kita lihat dalam ibadahnya, dalam doanya kepada Tuhan, Eli yang ada di bait suci pada waktu itu melihat dan menganggap bahwa Hana lagi mabuk. Tetapi Hana menjawab dia bahwa dia bukan sedang mabuk, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang menjadi kesembuhan hatinya, yaitu anak, dan dia akan persembahkan kembali kepada Tuhan. Dari percakapan tersebut dengan Eli, Eli mengatakan bahwa apa yang dia inginkan akan diberikan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pulangnya setelah ibadah bersama-sama dengan Elkana, wajah dari Hana tidak muram lagi, tetapi dia bersuka cita. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang hendak kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini dari pengalaman Hana yang menghadapi kesusahan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dia berkomunikasi, dia mengadu, dia datang kepada Tuhan dengan doanya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia memohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan memberikan anak kepada dia. Saudara-saudari kasih Tuhan, ini merupakan cara yang terbaik untuk mencurahkan hati kita kepada Tuhan untuk kesembuhan hati kita. Kalau kita perhatikan pada zaman ini, banyak orang sekarang mencurahkan isi hatinya di media sosial. Akhirnya apa? Pasti ada tanggapan positif dan juga ada tanggapan negatif. Tetapi melalui pengalaman Hana kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang datang untuk memberikan kekuatan, bahkan memberikan apa yang kita minta dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak untuk datang kepada Tuhan dalam segala situasi, terlebih dalam situasi susah kita. Yang kedua, dalam doa Hana kita harus lihat bahwa apa yang kita minta, apa yang Hana minta diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bahwa dia berjanji jika Tuhan memberikan anak, dia berdasar akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan. Dalam doa kita, dalam permohonan kita, dalam curah hati kita kepada Tuhan, bahwa kita harus menselaraskannya dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kalaupun Tuhan memberikan apa yang kita minta, kita harus kembalikan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Pergumulan pasti akan selalu kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan datang memohon Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan apa yang kita minta. Dengan iman percaya kita harus yakini apa yang kita minta Tuhan akan wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan iman kita, mari kita percaya Tuhan kabulkan segala permohonan kita, dan dengan iman kita selaraskan permohonan kita seturut dengan kehendak Allah. Pasti Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami dalam segala situasi kami hendaknya datang kepada Tuhan, memberikan syukur kami, mengucapkan pujian kami,
dan mencurahkan apa yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, dan memohonkan Tuhan bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan mengabulkan apa yang kami mohonkan, seperti Tuhan mengabulkan apa yang Hana mohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kami senantiasa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dalam permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang baik, sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga senantiasa jemaat-Mu boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.